Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka lovers semuanya dimanapun Anda berada. Wes, berjumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling ganteng, paling jos di dunia. Bener gak sih Nat? Betul. Iyain aja Pak. Oh iya, kalau nggak ngiyain percuma ya Nat? Betul. Karena iya. Pak Nur tetap ngeyel. Iya. Karena Pak Nur itu merasa orang yang paling ganteng, paling jos. Iya, karena emang biasanya emang gitu Pak. Iya. Dan kenyataannya begitu. Oke, ngobras kali ini kita sudah ditemani sama tamu yang luar biasa ya. Kalau biasanya ini saya sama Nadhifa, sekarang ini ditemani sama mamanya Nadhifa juga. Woi. Iya. Gimana perasaan Nat? Perasaan saya pastinya deg-degan ya Pak ya, karena ini kan kayak pertama kali gitu loh Pak, podcast ada mama juga, jadi bertiga gitu. Oh, kan sudah biasa kan di rumah podcastan sama mamamu. Iya, tapi ya kalau misalkan di sini kan ada kameranya Pak, gitu, jadi malu. Oh iya. Iya. Ya, ke mamanya Nadhifa dulu. Iya. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan nih tadi Bu? Kebetulan belum. Belum. Oh belum. Nat, kok belum Nat? Kamu nggak masak Nat? Geng. Bu, bagaimana perasaannya podcast bersama Nadhifa? Gimana? Nggak pernah soalnya Pak. Nggak Ada pernah. groginya, ada senengnya. Nggih, ada senengnya, ada kagetnya. Iya. Campur jadi satu. Nggih. Jadi suasananya kalau anak-anak presenter Mugaru itu podcast seperti ini Bu, di depan kamera setiap hari. Nah ini biar mamanya Nadhifa biar merasakan, biar merasakan betapa indahnya podcast ini. Nggak hanya bisa komen ya Pak ya. Jadi bisa merasakan. Iya, Bu, kalau Nadhifa itu kan setiap hari bikin konten sama saya. Kebanyakan ini kan podcast. Nah, sebenarnya kalau menurut Ibu, ini Nadhifa ini kurang gimana, Bu? Kurang gimana ya? Nah, ini kadang-kadang terlalu serius. Oh, terlalu serius. Iya, kurang guyon. Oh, nggih. Terus ada lagi, Bu? Apa ya? Ini. Nah. Anaknya itu cenderung kayak tegang gitu loh Pak. Tegang? Iya. Kayak nggak bisa sewanteh gitu loh. Iya, itu Nah, dengarkan Nah. Iya Pak. Gih. Bu, kalau boleh tahu, Nadhifa itu memang kalau di rumah Bu, atau dulunya sebelum masuk ke Mugaru ini pendiam atau memang orangnya memang tegang begini Bu? Anaknya cenderung serius Pak kalau Nadhifa. Oh, iya. Guyon-guyon gitu jarang, iya. Iya. Jadi serius, apa-apa itu ditanggapi serius gitu Bu? Iya, memang kayak gitu. Oh, padahal tidak guyon Nat. Kamu nanggapnya serius Nat. Iya. Gitu. Tapi nggak pendiam juga sih Bu? Nggak pendiam. Oh, nggak pendiam. Rame juga sama teman-temannya juga rame. Oh iya. Dan setelah masuk di presenter ini gimana Bu? Perubahannya apa sih Bu? Sebelum sama setelah ikut presenter Mugaru, ini apa perbedaannya? Kalau sebelumnya itu dia cenderung diem sendiri, apa ya, gak pelan-pelan senyum gitu loh Pak. Sekarang banyak omongnya. Oh, nggih. Dulu mencucu terus aja. Karena serius tadi itu kan, iya, gitu kan. Terlalu serius Pak. Oh, jadi hal-hal sekecil apapun dianggap serius. Kamu keterlaluan kamu. Ya, tapi sekarang banyak omongnya Bu nggih. Banyak omongnya sekarang Pak. Nggih, itu kok Ibu kok bisa mengatakan seperti itu? Sering cerita-cerita sekarang. Semuanya ceritakan sekarang. Oh, kalau dulu enggak seperti itu Bu? Paling cerita cuma poin-poinnya aja gitu. Kalau dulu sering curhat sama saya cuma poin-poin, sekarang enggak, ngobrolnya banyak. Oh, iya. Dan Ibu merasa senang seperti itu Bu? Lebih senang sekarang saya Pak. Oh, nggih. Nah, Nadhifa ini kan pernah jadi MC Bu, pernah menjadi podcaster, pernah ikut lomba-lomba. Ini memang dari dulu memang seperti itu atau gimana Bu? Belum pernah sih, kalau yang dulu-dulu sebelum masuk SD itu dia itu sering ikut lomba. Cuman bukan yang di presenter, lomba-lomba kayak pelajaran gitu sering Pak. Iya, dan menang Bu? Alhamdulillah belum. Kamu itu keterlaluan kamu. Iya. Dan kalau di Mugaru ini kan banyak diikutkan lomba Bu. Nah sebentar lagi ini kan juga akan lomba. Sebenarnya gimana Bu? Harapannya Ibu ini seperti apa? Ya
harus menang ya Pak ya. Nggih. Nggih, harus menang. Harus menang. Karena beberapa kali Nadifa ini kan ikut lomba stop sampai di final. Iya. Bukan jadi juara. Iya, betul. Nah, Betul, Pak. itu kan karena memang ini Bu, lawan-lawannya ini memang berat-berat gitu kan. Nggih. Nggih, Ibu sendiri kan yang terakhir nih. Nggih, Itu kan melihat. ikut. Nah, iya. Nah, itu kan Nadifa yang paling kecil usianya. Iya. Iya, Ya, paling tapi kalau kecil posturnya sendiri. paling tinggi. Wes, luar biasa. Iya, 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 iya. Bu, kalau di rumah Bu, Nadifa ini kegiatannya apa Bu? Kalau libur? Nah, ini Main HP. Oh, main HP. Iya, 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 iya. Itu main HP itu main apa Bu? Apa main mungkin sedang baca-baca artikel atau apa? Ngapa ya? Biasanya TikTokan itu Pak. Kamu TikTokan? TikTokan itu Pak. Oh. Kalau nggak TikTok ya main game. Ya itu. Oh, iya, iya, iya. Kirain ini, kirain nggak main TikTok, nggak main game Bu. Loh, enggak Pak, ini Itu. mesti kadang sampai malam ini Pak. Suruh tidur juga nggak mau. Ayo, wis jam berapa? Jam 11 belum tidur juga. Oh, nggih, nggih. Tapi yang saya suka itu dari Nadifa itu begini Bu, semangat gitu loh. Jadi kalau menurut saya kan nggak tahu kesehariannya di rumah. Tapi kalau misalnya saya chat itu Bu, Nggih. Nat, ayo Nat, bikin kayak gini, begini. Oke Pak, seperti itu. Jadi nggak sampai mainannya ini nggak sampai melupakan belajarnya, nggak sampai melupakan latihannya gitu. Dan mungkin ininya Nadifanya sendiri tersiksa Bu, mungkin dengan yang saya sampaikan itu. Soalnya di rumah dia sendirian Pak. Oh. Nggak pernah, jarang main ke depan ke saudara-saudara, itu jarang. Kan saya kan satu komplek ini kan saudara semua. Saudara. Dia tuh jarang keluar. Nggih, Di rumah aja. Nggih, nggih, nggih. Kalau ada tugas Bu dari gurunya presenter ya, misalnya take voice over misalnya, itu Ibu pernah mendengarkan atau pernah melihat prosesnya seperti apa mengerjakan tugasnya? Cuman mendengar, nggak Oh, pernah mendengar. lihat. Soalnya kamarnya langsung ditutup Pak. Oh. Terus dia bikin di dalam kamar. Oh iya. Oh, beda. Ini bukan gibah Nadia. Ini karena ini ada orangnya kan gitu kan. Jadi ini kamu. Ini kan sama mamamu juga kan, gitu Iya, kan. kalau dilihat itu katanya malu. Iya. Udah mah, mama sana aja. Kamu tak bikin ini, gitu. Nggih, nggih, nggih. Tapi enak loh Bu, karena di rumah kan sendirian, jadi nggak ada yang ganggu. Nggih. Atau kakaknya Bu? Kakaknya ada tapi jarang sama-sama. Oh. Kakaknya punya kesibukan sendiri sama teman-temannya dia sendiri. Oh iya, 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 iya. Dan merasa senang Bu ya dengan perkembangan Nadifa saat ini. Alhamdulillah. Mungkin kalau Senang dulu sekali. ini pinternya Nadifa itu pinter di dalam, nggak keluar gitu. Iya, iya Pak, betul. Hanya mikir, mungkin hanya mengerjakan soal. Kalau sekarang ini kan lebih iya. ini Bu, lebih bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya seperti itu. Iya, betul Pak. Kalau dulu mungkin fokusnya hanya belajar gitu aja. Nah. Sekarang sudah ada kegiatan yang lainnya, Nah. sudah ada tambahan ilmu yang lainnya. Oh, nggih, nggih, nggih. Dan saya tanya itu Nadifa ini cita-citanya bukan jadi presenter Bu. Dia itu pengen jadi apa Nat, kamu Nat? Gak tahu Pak, beda-beda ya Pak ya. Tiap tahun gitu loh Pak, itu beda-beda. Kadang pengen jadi yang ini, kadang pengen jadi itu gitu. Ya, Jadi ya kalau sekarang pengen jadi dokter. Tapi nggak tahu Pak. Nanti pasti berubah lagi gitu. Iya, luar biasa. Tetapi yang namanya ilmu public speaking ini kan akan berguna. Jadi Iya. apapun nanti kalau Betul. iya aja. Iya. Iya, oh, luar biasa. Sekarang ke Nadifa ini. Ya, kayaknya kamu sudah mulai puyeng Nat. Nat, kamu pernah dimarahi sama mamamu nggak sih Mat? Dimarahin karena apa ini Pak? Banyak kan Pak? Iya, pernah nggak? Pernah pastinya Iya, pernah. karena apa? Nah ini. Nah karena banyak Pak itu, misalkan saya main HP terus, Iya. nah, itu pasti mama marah gitu. Iya, terus? habis itu kalau kayak saya tuh nggak belajar gitu Pak, jadi mau ujian gitu-gitu, itu Iya. saya malah main HP gitu. Nah padahal main HP-nya itu loh Pak, buka kisi-kisi sebenarnya itu. Oh, sama buka chat WA kan? Iya sekalian. Iya, perbandingannya kan 10-90 kan? Iya.
Chat WA-nya 90, belajarnya 10. Iya. Iya. Iya juga. Ini ngaku ini. Iya. Ya gitu Pak ya. Ya pokoknya masih tentang itu tadi main HP itu mesti Pak. Iya, tetapi kamu dalam pikiranmu Nat ya, ini kamu itu memprioritaskan pelajaran atau HP-nya itu sebenarnya sih? Yang nggak ada kaitannya dengan pelajaran? Yang ya sebenarnya pastinya memprioritaskan pelajaran itu tadi Pak. Cuman ya Pak, karena kan emang kadang-kadang itu ada teman itu yang punya kisi-kisi itu sekalian kayak nanti ada jawabannya, ada bantuan caranya gitu loh Pak. Jadi makanya itu main WA juga. Oh gitu. Iya, percaya ini aja. Ini membela Pak. Iya, percaya aja. Pura-pura percaya aja. Jadi gini Nat, Pak Nur itu punya resep Nat. Jadi Pak Nur ini kan seneng WA-an, kan kamu lihat terus kan, Pak Nur kan selalu online kan ya. Iya. Itu sebenarnya Pak Nur itu main-main itu. Ya main-main, cari inspirasi seperti itu. Nah nanti kalau mau belajar Nat, Pak Nur itu udah konsekuen ya sama dirinya. Sampai jam 2, sampai jam setengah 3 itu belum tidur. Karena apa? Pak Nur itu harus belajar. Tadi main-mainnya, nah gantinya itu harus belajar. Pokoknya kuncinya itu harus belajar Nat. Iya. Main-main puasmu, tetapi intinya kamu harus belajar. Belajar lebih penting gitu kan. Betul. Iya Pak. Iya gitu ya. Iya gitu pastinya Pak. Iya. Nat, kamu merasakan dukungan mamamu sama ayahmu atau sama kakakmu ya? Iya. Ini seperti apa sih dalam kegiatanmu di Mugaru ini? Pastinya dukungannya itu besar ya Pak ya. Karena kan kalau misalkan nggak didukung Pak, saya ikut gini-gini gitu, itu pasti nggak boleh gitu. Kalau sama mama sama ayah tuh ikut apapun itu boleh. Yang penting itu ada manfaatnya gitu-gitu. Gitu. Terus juga nggak seberapa mengganggu juga kan. Karena kan tadi itu kan bermanfaat gitu loh Pak. Iya. Gitu. Jadi ya emang bener-bener didukung juga. Terus juga kalau misalkan butuh misal butuh baju gitu, terus atau butuh kayak butuh hadiah. Iya. Nat, kamu waktu menang lomba itu Nat? Iya. Kamu butuh hadiah nggak sih Nat? Sebenarnya butuh Pak, tapi ya kalau misalkan sekarang sih kurang membutuhkan gitu Pak. Kurang membutuhkan. Ya, masih belum yang butuh banget gitu enggak. Iya. Hadiah yang paling berkesan Nat, dari mama atau dari papamu? Banyak Pak. Iya, yang paling bukan banyak, paling itu kan satu kan. Iya. Nggak ada ya Pak ya, karena semuanya tuh emang berkesan gitu loh Pak. Oh berkesan. Iya semuanya. Jadi kan kalau misalkan hadiah tuh biasanya mama sama ayah tuh belikannya pas ulang tahun. Iya. Iya gitu. Jadi ya emang hadiah itu khusus buat ulang tahun gitu loh Pak. Tapi itu emang bener-bener yang saya pengen gitu. Oh iya. Jadi kamu ini nggak ada alasan Nat, untuk tidak pinter gitu kan. Betul. Untuk tidak maju, untuk tidak berkembang. Nggak ada alasan gitu. Iya nggak ada alasan. Iya karena mamamu sama papamu sama keluarganya ini kan mendukung, mendukung 100% kan begitu kan. Iya. Jadi kalau kamu nggak pinter Nat, kebacut Nat. Iya. Ini malah mendingan nggak usah sekolah Nat. Iya. Iya benar kan Nat ya? Benar Pak. Oh semuanya dipenuhi kan begitu. Betul. Oke. Dan ini kan ketemu sama mamamu Nat. Ya. Mungkin kamu kalau di rumah sendiri nggak mungkin bilang sesuatu sama mamamu. Iya. Nah, mumpung di sini Nat. Iya Nat. Iya. Ini mumpung ketemu sama mamamu Nat. Disaksikan oleh Mugaru Lovers semuanya. Kamu mau bilang apa sama mamamu? Mau bilang terima kasih gitu ya, karena kan mama ini udah mendukung saya sepenuhnya gitu. Iya. Terus juga mau banyak-banyak maaf juga kalau misalkan kalau misalkan saya emang masih banyak kurangnya gitu loh Pak. Gitu. Pokoknya intinya terima kasih banyak gitu. Iya. Oke. Dan mohon maaf ya. Iya, mohon maaf. Oke. Nah, seandainya dan ini doanya Pak Nur, doanya untuk semuanya buat kamu ya. Iya. Kamu nanti sukses Nat. Amin. Ya, apa Pak, yang akan kamu berikan kepada mamamu yang selama ini udah mendukung gitu loh? Yang saya berikan pasti banyak ya Pak ya nanti buat mengganti ini semua itu nggak cuma sikat gitu. Dan banyak banget ya Pak ya yang harus diganti gitu. Kalau secara materi banyak banget dari lahir sampai sekarang ini nanti ya. Bener Pak, apalagi kan sekolahnya kan juga sekolah yang swasta gitu ya Pak ya. Jadi kan bayarnya juga mahal. Nah itu, dan kemudian ini itu kan yang materi, bersifat materi ya. Nah yang bersifat kasih sayang dan macam-macamnya itu
nggak akan tergantikan gitu. Bener Pak, bener banget Pak. Karena kan ya emang ya kasih sayang seorang ibu itu kan ya besar ya Pak ya. Gitu. Iya. Jadi kita kan juga ayah juga tentu besar. Nat. Iya. Kamu jangan meremehkan Pak Nur. Pak Nur ini juga besar. Iya. Iya. Oke. Ya, intinya Iya. gitu Pak. Intinya nanti kalau kamu sudah sukses gitu nanti ya. Ya amin. Yang paling harus kamu bahagiakan itu adalah mama dan papamu. Betul, orang tua. Orang tua. Karena suksesmu itu Nat, itu adalah jawaban dari doa mamamu sama papamu gitu loh kan. Betul, iya Pak, bener. Kamu manggil papa atau ayah tuh? Ayah, manggilnya Ayah sama ayah. mama? Ayah sama mama. Oh, ini baru tahu ini baru. Iya. Pak Nur ini kalau manggil ayah itu ibunya Nat, luar biasa. Kamu kalah modern. Apa, Pak? Mami papi. Wih. Padahal Pak Nur ini kan Keren. Oke, kembali ke ibu lagi. Nah, ibu, harapannya ke depannya nanti seperti apa untuk Nadifa ini? Semoga Nadifa hidupnya nanti berkah ya Pak ya. Amin. Sukses dunia akhirat itu harapannya. Jangan Amin. pernah melupakan orang tua, itu aja Pak. Nah, amin. Itu Nadia. Iya. Ini dengarkan itu Nat. Iya Pak, pastinya dong Pak. Oke, kemudian ini perlu Pak Nur sampaikan juga ya. Nadifa ini kakaknya dulu, ini kan juga di Mugaru, sudah di Mugaru, dan sekarang ini sudah apa Bu? Sudah lulus ini Bu ya? Iya, sudah wisuda tapi belum selesai Pak. Oh, belum Masih selesai. harus menunggu ijazah dari laut. Yang Oh. ijazah laut yang dari Poltekpel. Oh, Oke. Poltekpel. Nggih. Apa itu Bu singkatannya Bu? Politeknik Pelayaran. Pelayaran. Oh, nggih. Dan memang luar biasa ya. Kalau kakaknya pendiam. Nggih, Saya masih pendiam. ingat ya. Nggih, sangat pendiam. Sangat pendiam sampai sekarang Bu. Sekarang ya tetap pendiam tapi ini Pak sudah mau ikut-ikut kegiatan-kegiatan itu sudah mau. Dulu kan nggak SMP itu sama sekali nggak mau. Nggak mau. Nggih. Nggih. Dan mungkin agak beda dengan Nadifa. Nggih, betul. Iya betul nggih Bu. Betul. Iya. Dan mungkin kalau Nadifa nggak ikut presenter mungkin masih. Iya sama kayak kakaknya diem. Iya. Diem Pak, nggak banyak omong. Nggih. Dulu itu waktu kakaknya Bu itu belum ada ekskul presenter. Nggih. Nah, kemudian zamannya Nadifa dan beberapa tahun sebelumnya itu ada ekskul presenter. Kalau milih ekskul presenter Bu, ini apakah Ibu dulu menyarankan untuk ikut? Iya, memang saya menyarankan Nadifa untuk ikut. Nggih. Soalnya ya itu tadi dia itu cenderung pendiam, nggak pede. Nah itu. Oh, beneran itu Bu? Iya Pak. Dia tuh cenderung nggak pede Pak. Nggih. Ngomong sama saudara aja dia diem kalau Nggih. ada tamu gitu diem, Nggih. nggak berani ngobrol-ngobrol gitu nggak berani. Salim udah masuk kamar lagi. Oh, nggih. Tapi sekarang Bu Sekarang sudah ikut ngobrol. sudah ikut ngobrol. Nggih. Sama saudara kan biasanya datang gitu sudah Iya. mau tanya-tanya itu mau. Nggih, mungkin di dalam pikirannya Nadifa, oh saya ini sudah artis ini. Jadi Anda yang harus minder, bukan saya. Iya. Sampai mbahnya yang jauh gitu bilang Nggih. gini, lu kok pinter ngomong saiki. Oh, nggih. Loh, taunya dari mana, Bu? Kan dikasih video itu dikirim ke mbahnya. Terus Nggih. waktu ada lomba-lomba itu loh Pak, yang kayak podcast, terus Nggih. kayak lomba yang presenter itu dikirim ke sana. Ini mohon doanya cucunya mau ikut lomba gitu. Oh. Loh sekarang kok pinter ngomong ya aja. Iya. Kalau dari mbahnya seperti itu. Kalau dari dari saudara-saudaranya, Bu. Saudara-saudaranya yang mungkin seumuran atau sepupu atau gimana? Iya. Apakah ada komentar seperti itu? Ya gitu hebat katanya. Oh. Nadifa sekarang hebat ya, jangan sering-sering ikut lomba-lomba. Iya. Itu nah, luar biasa Nat ya. Luar biasa. Jadi kamu harus hebat Nat gitu loh Nat. Karena kalau nggak hebat, ini nanti orang-orang kan bertanya, "Iki siapa sih ngajari ini?" Iya. Jadi ini kayak gini gitu loh ya. Betul, Pak. Nah, kalau kamu hebat itu kan namanya Pak Nur kan ikut terangkat. Namanya
namamu Garu juga. Iya, namamu kan juga terang. Sekolah di mana tetangga-tetangga kan kalau Oh, saya ada nggih. status gitu. Loh, Nggih. ini sekolah di mana kok pintar gitu. Oh, nggih. Kan jadi kamu Garunya juga ke bawah. Nggih. Ibu sudah pernah menghitung berapa karyanya nanti, Pak? Waduh, saya juga nggak pernah ngitung, Nggak tapi pernah kayak ngitung. banyak sekali. Banyak, sudah. Iya. Tapi belum ada yang juara 1 ya Pak ya. Nggih, belum ada yang juara Mentok 1. juara 2. Mentok juara 2. Dan waduh luar biasa. Karena memang ini Bu, kalau lomba-lomba untuk yang seusia SMP itu memang jarang. Dan lomba-lomba itu yang mengadakan itu kan misalnya kampus itu kan untuk mahasiswa, untuk umum seperti itu. Jadi mau nggak mau anak-anak presenter Mugaru ini kalau lomba itu ya lawan-lawannya seperti itu. Dan nanti pun juga seperti itu nanti ya. Iya. 16 tahun ke atas, Ke atas. sampai 30 tahun. Nah, berarti nanti lawan-lawanmu itu mahasiswa. Iya, kayaknya gitu ya Pak. Oke, jadi seperti itu Bu. Tapi memang saya sendiri merasa bangga gitu loh, karena kalau menang itu kan kejutan. Nggih. Kalau misalnya kalah, ya namanya kalah senior gitu loh, enggak masalah. Yang penting kita berani Nat ya. Iya. Gimana Nat? Kamu berani Nat? Besok Nat? Harus berani. Harus berani ya. Iya, karena kan ya emang kita kan emang harus bener-bener cari lomba gitu loh Pak, buat nyari pengalaman juga gitu. Terus juga buat nantinya juga bakalan bermanfaat Pak pengalaman itu tadi gitu. G. Jadi luar biasa guys ya. Ini Nadifa ini siksaannya memang bertubi-tubi ya. Karena dalam masa liburan panjang dia juga harus ke sekolah. Ketika teman-temannya di rumah, ya beneran ya? Iya. Iya Pak. Iya. bener, Pak. Betul, Nah. Pak. Enakan gitu Pak daripada Nggih. di rumah main HP terus. Iya. Pada suatu hari Bu, Nadifa itu bilang begini Bu. Pak, saya itu, kamu ngobrol sama siapa? Sama Amara sama siapa ya? Kalau di rumah itu boring. Oh Iya, sama Amoy. Aira kayaknya iya. Iya, itu memang bener tuh Nadifa. Emang bener Pak, karena Nggak kan pernah keluar soalnya, iya, Pak. nggak Di pernah rumah keluar terus. rumah. Ya udah di rumah terus juga di rumah paling ya mentok cuman kayak nyapu gitu-gitu doang. Iya, soalnya Iya. saudara-saudaranya itu yang sebaya memang ada. Iya. Gimana ya? Mungkin nggak sejalan pikirannya gitu, nggak sejalan gitu loh Pak. Beda frekuensi. Itu, nggih. nggak nyambung lah. Iya, makanya dia jarang keluar. Ya benar, ya itu makanya di rumah itu kayak ya udah bosen Pak di rumah main HP terus kalau nggak gitu ya saya chattingan Pak, chattingan tuh biasanya sama Mada itu Pak, sama Mada sama teman-teman yang lainnya iya, iya cuman gitu-gitu doang makanya Pak kalau misalkan disuruh masuk itu seneng karena kan ya bisa ketemu orang gitu loh Pak, iya gitu. Oke, pertanyaan lagi Bu. Ibu itu merasa bahagia itu kalau misalnya melihat Nadifa itu seperti apa Bu? Saat ini Bu? Sekarang Oke. melihat Nadifa berprestasi. Oh berprestasi. Nggih, gitu. Oke. Dari akademik juga, non akademik juga. Itu yang saya bahagia sekali. Oke. Makanya apapun kegiatannya Nadifa ini kelihatannya kok didukung gitu loh. Nggih. Kemana-mana gitu. Ibu nggak khawatir Bu? Ini nanti pamitnya ke sekolah tapi nggak ke sekolah. Gimana ya Pak ya? Saya sudah bekali anak saya gini, kepercayaan, tanggung jawab itu. J. Meskipun kemana gitu harus pamit, itu saja kuncinya. Oh, Harus pamit ke sini. Sudah Nggih. percaya sama anak saya. Tapi jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan Nah, itu. Sekali itu. menyalahgunakan. Mama percaya kamu bisa jaga diri. Nah, itu. Itu Nat. Nggih. Makanya kadang-kadang gitu kalau main gitu sampai sore di atas Nggih. duhur gitu mesti saya chat Pak. Nggih. Di mana? Lagi di sini. Lah, sama siapa? Mesti gitu saya. Oh, nggih. Kalau masalah ini Bu, masalah makanan Bu, tentang makanan ini. Nggih. Kesukaannya Nadifa itu apa Bu? Gimana? Ini soalnya mau Pak Nur cross check ini nanti ya. Pemilih. Pemilih. Nggih, Oh, iya. pemilih. Nggak semuanya dia mau. Oh, nggih. Jadi kesukaannya apa Bu? Nasi goreng Bu?
suka bikin sendiri Pak kalau nasi goreng dia. Oh, bisa Bu. Oh. Gitu. Di rumah itu kan nggak ada teman. Nggih. Bikin apa aja, bikin makanan, bikin apa gitu. Oh. Kalau liburan gitu, saya siapkan, dia yang bikin. Nggih. Ibu pernah dibikinkan nasi goreng sama Nadifa? Sering. Nggih, enak Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak. Biasa juga. Apalagi kalau bikin sambal, ayahnya paling suka dia kayak bikin sambal Pak. Oh, iya. Nggih. Biasanya kan ini Bu, kalau anak perempuan itu biasanya dekatnya sama ayahnya. Iya, mungkin saya sendiri juga begitu Bu. Kalau yang nyambel ini anak wedok gitu loh, mau nggak mau saya harus bilang enak. Iya, soalnya kalau saya nggak bilang nggak enak gitu, waduh nanti bahaya. Gak mau bikin lagi. Aduh. Oke Bu, ini ibu ini ke sekolah dalam rangka apa ini Bu? Mau daftar ulang Pak. Mau daftar ulang. Oke, daftar ulang. Oke, sampai juga di Studio 1 Mugaru ini. Wah, studio TV nih Bu. Ini kalau menurut ibu ini gimana Bu? Ruangan ini Bu? Bagus sekali Pak. Oh. Nggak nyangka Iya. SMP bisa punya ruang seperti ini. Ruangan gitu loh. seperti ini. Apalagi ini kalau sudah di-upload gitu. Oke, sudah beda. Beda sekali. Waduh, luar biasa. kayak bukan ini lagi gitu loh kalau sudah di-upload itu Pak. Iya, jelek-jeleknya hilang. Iya. Hanya tinggal kemewahannya nanti. Iya. Dan seperti ini Bu, rasanya podcast setiap hari kami dan anak-anak presenter itu seperti ini ya di sini ini. Begini. Jadi biar tahu Nat ya. Biar tahu. Nanti kalau misalnya Bu, ini saya pesan Bu, kalau misalnya nanti Nadifa ini kurang gimana ini, kalau di rumah monggo dinasihati Bu. Nggih. Ya, dan Siap, Pak, tugasnya siap. Nadifa harus mendengarkan gitu. Iya Nat ya. Jangan sampai bilang Siap. Pak, enggak, jangan bilang itu. Iya, siap gitu ya Nat ya. Pak, siap. Untuk kebaikanmu Nat. Oke. Jadi ini kayaknya mamanya Nadifa ini juga akan ada kegiatan lain ya, dan alhamdulillah Bu, terima kasih atas kerawanipun. Ini bukan pertama dan terakhir Bu. Ya ini baru pertama ini. Nanti misalnya Nadifa ini berprestasi lagi, kita akan wawancara lagi Bu. Nadifa bikin apa, siap. kita wawancara lagi. Ternyata enak Bu ya, ternyata Bu. Enggak sendiri yang dibayangkan mungkin. Mungkin. Tadinya aduh di depan kamera ngomong apa? Ternyata enak. Nanti ketagihan nanti mamamu ngechat, Pak Nur kapan podcast lagi. Nggih, terima kasih Ibu, terima kasih Nadifa ya. Iya Pak. Nah, karena Pak Nur ini yang membuka Nat. Iya. Nah, ini kamu yang harus menutup Nat. Oh gitu. Oh iya, gitu kan Nat ya. Iya. Oke, teman-teman Mugaru lover semuanya, terima kasih sudah mau menonton sampai akhir, dan di sini juga udah capek gitu ya Pak ngomong-ngomongnya Sudah capek. juga, iya. Sudah gembrobios. Betul, berarti ini waktunya untuk pamit undur diri. Oke, akhirnya aku Nadifa Saya Pak Nur. dan Mama Nadifa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.